Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, ada dua kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dengan sangat gamblang tentang penyakit jiwa yang mungkin menimpa umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tul amal. Yang paling aku takutkan dan khawatirkan dari umatku adalah sabda Rasulullah SAW, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan. Dua penyakit ini merupakan penyakit ganas yang menyerang jantung hati seseorang. Karena kenapa? Karena pada ittiba'ul hawa dia akan meruntuhkan rasionalitas, melumpuhkan kejernihan berpikir, dan apabila sampai pada stadium 4, dia juga akan menjalar pada kebusukan atau pembusukan nurani. Seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yang tidak bertahan untuk mengerem, menghentikan laju hawa nafsunya, maka penyakit ittiba'ul hawa ini akan menghilangkan kepekaan berpikir, akan mematikan ketajaman rasionalitas. Karena pada saat seseorang mengikuti hawa nafsunya, pada saat itu gelombang rasionalitas itu mengalami pembekuan. Tatkala gelombang rasionalitas ini mengalami pembekuan dan penghentian atau stagnansi, maka backup terhadap hati itu menjadi melemah. Karena hati yang tidak didukung oleh rasionalitas juga akan terserang oleh hawa nafsu. Nah, ketika terjadi serangan ganas terhadap rasionalitas karena dia kehilangan balancingnya, maka hati akan juga terinfeksi dan terpapar oleh ittiba'ul hawa itu, oleh tindakan mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang seperti itu telah menjadikan atau memposisikan hawa nafsunya sebagai ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidaklah kau melihat, tidaklah kau saksikan, tidaklah kau perhatikan, tidaklah kau pikirkan, tidaklah kau amati, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Yang berarti bahwa dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Seluruh perintah hawa nafsunya, seluruh instruksi hawa nafsunya, dia tanpa reserve menerimanya. Nah, pada saat tanpa reserve ini, rasionalitas menjadi tumpul dan lumpuh. Pemirsa rahimakumullah,
Kenapa orang-orang banyak terseret kepada kebuntuan fikir? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang cerdik, orang-orang pintar, orang-orang terdidik kadangkala bukan karena dia tidak cerdik, tetapi dia terpapar, terinfeksi oleh hawa nafsunya yang tidak lagi bisa dibendung. Karena dia senantiasa mengikuti perintah, mengikuti amaran yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah tulul amal. Orang yang panjang angan. Orang panjang angan ini berbahaya karena dia mengharapkan sesuatu tapi dia tidak pernah merancang, tidak pernah bertindak, tidak pernah mencoba untuk mencapai apa yang dia inginkan. Para tul amal ini ala pengidap, saya sebut dengan pengidap tul amal, pengidap panjang angan ini. Dia berharap, walaupun harapannya sebenarnya harapan hampa, karena dia tidak pernah beranjak dari harapan itu. Dia sampai pada tingkat harapan, tapi tidak pernah dia melakukan apa-apa untuk mencapai harapan tadi. Orang-orang tul amal mengira bahwa apa yang dia angankan, yang dia inginkan, yang dia obsesikan, yang dia ciptakan datang dengan sendirinya tanpa banyak usaha dari dirinya sendiri. Ada konsep yang sangat keliru tatkala orang mengatakan saya tawakal kepada Allah. Tawakal yang tanpa dibarengin dengan amal nyata, itulah yang disebut dengan tulul amal, panjang amal, panjang angan, panjang harap, dan harapannya terus dibiarkan liar sementara dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tawakal seperti ini sebenarnya bukan tawakal, tetapi tawakul, menyerah tanpa usaha. Untuk yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang seperti itu termasuk orang yang bodoh, sabda Rasulullah SAW, yang mengikuti hawa nafsunya. Al-ahmak, sabda Rasul, orang yang bodoh, orang yang idiot itu, orang yang tidak cerdas itu, orang yang sangat-sangat tidak pintar itu, al-ahmak adalah manittaba hawa, yang orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi tamani, dan dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan apa-apa. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang ittibaul hawa, yang kemudian tanpa terasa kita menjadi hamba dari hawa nafsu itu, karena kita tidak berkutik. Kita seakan-akan terus diarahkan, terus didorong, terus dijepit, terus digiring untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu itu. Untuk pengimbang yang kuat agar hawa nafsu ini tidak merajalela, maka diperlukan hati yang kokoh, yang secara vertikal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pula tidak menjadi orang yang tulul amal, yang panjang angan, panjang harap, tapi kita tidak pernah melakukan tindakan apapun, tidak melakukan tindakan dan usaha apapun untuk mencapai harapan kita, sehingga kemudian kita menjadi langsa dan merana karena kita terjebak oleh angan yang tiada batasnya, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.